Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan agama kita masing-masing ya. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Oke. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Aini, hadir ya. Nisa, hadir ya. Oke, Diki, hadir juga ya. Epan, hadir juga ya. Akila, hadir. Oke, udah ibu absen ya. Oke, selanjutnya itu ibu lihat terlebih dahulu ya. Kayaknya Akila udah rapi, sudah pakai dasi, bajunya udah dimasukin. Diki juga udah rapi, bajunya udah dimasukin. Oke, sekarang ibu minta keluarin alat tulisnya ya, seperti pensil, buku, penghapus, penggaris. Udah dikeluarin ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ibu minta pada kalian, coba kalian lihat di bawah meja kalian itu ada nggak sampah. Kalau misalnya ada sampah, itu tolong diambil ya, terus dibuang ke kotak dibuang ke kotak sampah ya. Oke, udah? Udah. Oke, selanjutnya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tema 8, subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu terjadi karena faktor alam, bisa juga dari faktor kegiatan manusia itu sendiri. Nah, contohnya dari faktor alam itu seperti gempa. Lalu untuk kegiatan pada manusia itu seperti membuang sampah sembarangan sehingga dapat menyebabkan banjir, dan juga penebangan hutan secara liar itu juga bisa menyebabkan tanah longsor. Oke, semuanya udah paham ya yang ibu jelasin tadi. Nah, sekarang coba ibu minta Diki. Nah, oke Diki ya. Tadi kan ibu udah menjelaskan contoh faktor perubahan dari alam. Coba Diki sebutin lagi selain yang ibu sebutin tadi, kan gempa nih. Coba Diki disebutin lagi contohnya apa? Ya. Ya. Oke, benar yang dibilang Diki ya. Itu selain gempa itu ada tsunami, kemarau panjang, dan badai. Oke, tepuk tangan untuk Diki. Pintar ya. Oke, selanjutnya ibu tanya, kalian tahu nggak sih pengertian dari perubahan lingkungan dan faktor dari perubahan lingkungan? Oke, baiklah. Di sini ibu akan menjelaskan pengertian perubahan lingkungan, yaitu tergantung keseimbangan lingkungan itu sendiri, baik lingkungan darat, laut, dan udara. Nah, di sini ada pun juga faktor perubahan lingkungan. Yang pertama itu faktor alam sendiri yang ibu jelasin tadi ya, karena terjadinya adanya bencana alam seperti letusan gunung Merapi, tsunami, gempa bumi, dan kemarau panjang, banyak ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu karena kegiatan oleh manusia itu sendiri, seperti meliputi membuang sampah sembarangan, limbah industri, lalu penebangan hutan secara liar. Lalu yang ketiga itu akibat tidak menjaga lingkungan sehingga kotor dan rusak, seperti membuang sampah sembarangan. Itu kan bisa menyebabkan banjir kan, karena berserakan di sungai. Yang kedua itu penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia, di mana menyebabkan tanah longsor. Oke, nah sekarang ibu mau tanya, siapa yang bisa ya? Apa sih akibatnya kalau kita tidak menjaga lingkungan kita? Ya, coba Aini. Ya, benar ya.
lingkungan jadi kotor, tidak sehat, bisa menyebabkan penyakit. Iya, benar ya. Tepuk tangan buat Aini. Oke, sekarang Ibu minta sama kalian, coba kalian perhatikan lingkungan sekolah kita ini apakah sudah bersih atau masih banyak sampah yang berserakan. Oke, udah ya. Oke, benar ya. Di lingkungan sekolah kita ini sudah cukup bersih walaupun masih ada sampah yang berserakan. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Nah, tugas kalian di sini yaitu kalian amatin media yang Ibu bawa, yang nanti Ibu tunjukin ke kalian. Kalian amatin, udah kalian amatin, nanti kalian diskusikan apa yang kalian dapat dari kalian melihat tadi. Terus nanti Ibu akan Ibu suruh salah satu kelompok kalian untuk menjelaskan apa yang sudah kalian dapat dari mengamati media tersebut. Oke? Sekarang Ibu nanti bawa medianya, kalian tunggu ya. Oke, baiklah anak-anak, ini adalah ini contoh medianya. Nah, tugas kalian amatin ya yang sudah Ibu jelasin tadi. Nah, di sini Ibu akan kasih waktu 10 menit buat kalian ngamatin. Majunya per kelompok ya. Dari kelompok satu dulu maju, terus amatin, ditulis apa yang udah kalian lihat. Oke? Oke, sudah selesai ya. Waktunya udah habis. Sekarang kelompok siapa yang mau menjelaskan hasil dari mengamati media tadi dan hasil diskusi kalian tadi? Oke, coba kelompok Diki ya. Ya, coba dijelasin, ayo. Ya, benar ya. Ya, oke. Baiklah, di sini nanti Ibu akan jelasin lagi ya, apakah sama penjelasannya dengan yang sudah kalian dapat. Perubahan lingkungan adalah tergantung keseimbangan lingkungan, baik lingkungan darat, udara, dan lautan. Baiklah, di sini ada dua contoh perubahan lingkungan. Yang pertama itu perubahan lingkungan pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keseimbangan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Dengan adanya media ini, siswa dapat mengetahui faktor penyebab pencemaran tanah, yaitu seperti penggunaan pestisida, penggunaan pupuk anorganik, dan penumbuhan senyawa asam, sehingga mengakibatkan pohon dan tumbuhan menjadi tidak subur. Lanjut, yang kedua itu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Oke, baiklah, tadi udah Ibu jelasin ya medianya, yaitu tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, dan untuk hasil diskusi kalian itu semuanya bagus. Ibu kasih A+ buat kalian. Nah, oke. Selanjutnya itu Ibu harap kalian udah paham semua ya sama materi hari ini yang sudah Ibu ajarkan. Oke, udah paham? Oke, udah baik. Coba Ibu tanya sama Akila. Coba apa saja materi kita hari ini? Oke, benar. Ada perubahan lingkungan dan faktor perubahan lingkungan. Terus contohnya juga yang diambil pencemaran air tanah dan juga pencemaran air. Oke, tepuk tangan buat Akila. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu perubahan lingkungan adalah tergantung keseimbangan lingkungan, baik lingkungan darat dan udara. Adapun juga faktornya dua. Yang pertama itu seperti faktor alam, seperti yang disebabkan adanya bencana alam. Lalu yang kedua itu oleh faktor manusia, oleh kegiatan manusia itu sendiri ya. Nah, terus ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kegiatan di mana bahan kimia buatan manusia masuk
dan mengubah lingkungan tanah alami. Yang kedua itu faktor air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan juga air tanah. Oke, udah paham ya? Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.